بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ولا تقربا هذه الشجرة الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Kita ulang kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Cukup Bapak Ibu sekalian, 4 ayat yang terdapat di surah Al-Baqarah ini menjadi lanjutan dari peristiwa ciptaan atau penciptaan Nabi Adam alaihissalam menjadi satu fase, satu sesi atau satu episode perjalanan hidup Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah sebagai manusia lalu diberi amanah menjadi khalifah. Ya, khalifah kalau bahasa langsung terjemahannya adalah pengganti. Di khalifatullah, pengganti Allah di atas muka bumi ini. Tentu yang dimaksud mengganti di sini adalah untuk kewajiban dua hal, Yang pertama adalah memakmurkan bumi, sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta yang terkandung di dalamnya adalah bumi, tentu saja tempat umat manusia itu hidup, harus selalu dijaga. Itu tugas manusia sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam makna khalifah. Dan menjaga alam semesta atau bumi ini bukan hanya pada sisi keberlangsungan, hidup dan segala sumber daya yang ada di atas muka bumi, melainkan juga menjadi bagian penting dari menjaga bumi adalah perilaku umat manusia itu sendiri. Jadi menjaga bumi yaitu dengan merawat bumi ini, dan menjaga bumi yaitu menjaga perilaku umat manusia supaya tetap hidup dalam keseimbangan alam semesta. Karena perilaku manusia itu dalam bagian dari keseimbangan hidup. Nah, sejak mendapatkan amanah itu mulailah episode hidup Nabi Adam alaihissalam. Pertama bersama dengan para malaikat, yang kedua berada di dalam surga, yang ketiga pindah hidup ke muka bumi bersama dengan makhluk yang menggoda, membujuk dirinya sehingga turun bersama-sama atau diturunkan oleh Allah bersama-sama. Ini fase hidup yang dilalui oleh Nabi Adam alaihissalam yang lalu diikuti bersama tentu saja oleh sang istri yaitu ibunda Hawa alaihassalam. Ayat 35 Allah berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah.
Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kita sudah jelaskan dulu makna dari kata kami. Wahai Adam, tinggallah kamu bersama dengan istrimu di sini, di dalam surga ini, al-jannah. Sebagian ulama menyampaikan bahwa yang dimaksud surga di sini adalah surga yang akan dihuni nanti oleh umat manusia pasca hari kiamat. Jadi surganya sama, surga Aden, ya, surga yang kekal abadi. Lalu wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Makanlah kamu, kalian berdua, makan, silahkan. Apapun yang kalian dapatkan di dalam surga, silahkan untuk konsumsi. Ragadan, nyaman. Maksudnya tidak ada yang mengganggu, silahkan. Maka bisa kita bayangkan ya, di dalam surga yang begitu luas, dalam ayat Allah katakan kan, surga itu arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi surga itu Allah ciptakan. Lalu yang hidup hanya 2 orang, Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa. Maka ya bisa kesana kemari. Tempat yang indah, tempat yang nyaman, penuh dengan berbagai jenis makanan, minuman dan sebagainya. Fasilitas hidup dihuni hanya 2 orang. Tapi inilah yang menjadi pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah sampaikan ya pada pertemuan yang lalu, Nabi Adam alaihissalam itu dicipta bukan untuk di surga sebenarnya, tapi memang untuk hidup di bumi. Maka harus melewati semua proses ini untuk sampai kepada hidup di bumi. Bagaimana pengaturan itu tidak ada satu orang pun yang tahu. Dan di sini tidak dijelaskan perpindahan peristiwa-peristiwa itu berapa lama. Nabi Adam dicipta oleh Allah, habis itu di ayat 30 ya, dialoh kepada para malaikat. Nabi Adam mau jadi khalifah, habis itu para malaikat ditanya oleh Allah, setelah itu ibunda Hawa dicipta oleh Allah untuk sujud. Perpindahan peristiwa-peristiwa ini tidak dijelaskan secara secara durasi waktu berapa lama itu. Tetapi bisa dipahami bahwa ini mengambil waktu. Temponya cukup lama. Kenapa? Karena Nabi Adam alaihissalam itu ketika dilarang di sini ya, wala taqrabu hadhihi syajarah, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, karena nanti akan menjadi itu berupa pelanggaran itu, jadi kezaliman. Nabi Adam alaihissalam seakan-akan ya lupa bahwa memang bukan diciptakan untuk hidup di situ, sehingga ya beliau jalan saja gitu ya, hidup saja di dalam surga bersama dengan istri, lalu makan seperti yang Allah perintahkan sebagai hukum halal ya, silahkan dikonsumsi apa saja dalam surga. Lalu tidak mendekati pohon itu, waktunya lama. Tapi seakan-akan Nabi Adam lupa bahwa memang bukan di situ tempatnya, karena diciptakan kan memang untuk turun ke bumi. Dan Nabi Adam tidak tahu peristiwa apa yang pada akhirnya membuat diri Nabi Adam itu turun ke bumi. Dan Nabi Adam juga makan buah itu kan bukan dalam keadaan sengaja. Dalam ayat yang Allah mengatakan wa asa adamu rabbahu faghawa. Nabi Adam pun pada akhirnya alaihissalam menyelisihi perintah Allah, maka sudah dapat sanksi.
Nah, manusia begitu. Kita ini memang demikian. Satu, kita tidak tahu bagaimana proses hidup kita. Meskipun kita tahu tujuan hidup kita, tapi kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Bagaimana caranya kita melewati semua proses itu, kita tidak tahu. Sehingga ya mudah lupa. Oh, saya mau ke sana. Tapi proses menuju ke sana kita tidak paham, kita tidak tahu. Ya, kita hanya berjalan saja, maka kita lupa, cenderung lupa bahwa tujuan saya adalah ke sana. Satu titik itu. Nabi Adam meskipun tahu akan hidup di bumi, tapi tidak tahu proses apa yang harus dilewati dan dilalui supaya bisa sampai ke bumi. Malah Nabi Adam disuruh tinggal di surga. Tinggal di dalam surga. Hingga akhirnya barulah pada ayat 37 itu beliau pun sadar bahwa inilah proses yang harus dilewati untuk sampai kepada tujuan diciptakan oleh Allah, yaitu hidup di muka bumi. Jadi satu, manusia cenderung, ya bukan cenderung, memang begitulah kita. Itulah sifat kita itu. Lupa, pelupa untuk tempo yang lama. Yang kedua adalah banyak tidak tahu. Manusia itu lebih banyak tidak tahunya daripada ia mengetahui sesuatu. Atau bisa juga banyak yang kita ketahui, namun masih lebih banyak yang kita belum tahu. Nah, itu kita itu. Makanya Allah bilang dalam Al-Qur'an kan tentang manusia itu, la zalumun kafar. Manusia itu suka berbuat zalim dan suka mengingkari. Suka mengingkari. Ya karena memang sifat utama kita demikian. Itulah yang menjadi hiasan. Itu yang menjadi hiasan penyempurna manusia. Maka manusia semuanya kayak begitu. Sesuatu tapi masih lebih banyak kemudian pelupa. Lupa. Sehingga dari situ bisa disimpulkan Bapak Ibu sekalian, ketika mengetahui sesuatu maka jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Kadang-kadang kita begitu kan? Kalau sudah sering lupa juga, lalu merasa bahwa apa yang kita miliki berupa ilmu yang kita miliki sekarang itu sudah bagus, akhirnya ya mudah untuk menyimpulkan sesuatu, padahal belum tentu kayak begitu. Nah, Nabi Adam alaihissalam ini memberikan pelajaran seperti itu, bahwa hidup di dalam surga hakikatnya adalah singgah. Itu singgah, akan pindah dari kehidupan itu, tapi sudah merasa nyaman di situ. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ini pelajaran lain dari ayat ini, yaitu ujian. Setiap manusia pasti mendapatkan ujian dari Allah. Inilah ujiannya Nabi Adam alaihissalam. La taqraba hadhihi syajarah. Kenapa sih dilarang untuk mendekati pohon itu? Pohon apa yang dimaksud? Dari kata asyajarah menunjukkan satu jenis pohon. Pohon ini. Tapi apa jenis pohonnya, apa nama pohonnya, tidak ada yang tahu. Ya, kita biasa sering sebut namanya pohon khuldi, ya. Pohon khuldi. Itu disebut di dalam Al-Qur'an, tapi bukan itu namanya. Syajaratal khuldi wa mulkin la yabla. Itu janji iblis kepada Nabi Adam. Jangan dekati pohon ini karena kamu akan menjadi kekal. Oh, Allah menyuruh kamu tidak dekat pohon itu supaya kamu tidak kekal abadi dan tidak mendapatkan atau kehilangan kekuasaan. Maka Nabi Adam tergoda, tapi namanya tidak tahu, bukan itu namanya. Namanya pohon apa, jenisnya pohon apa kita juga tidak tahu. Karena Allah tidak jelaskan dan Nabi juga tidak jelaskan. Yang pasti Nabi Adam alaihissalam diuji oleh Allah untuk tidak mendekat kepada pohon tersebut. Kalau ditanya, memang kenapa dilarang? Memang kenapa dilarang dekat pohon itu? Iblis memberi alasan alasan
ya Allah tidak mau kamu menjadi kekal. Kan tidak juga, tidak. Namanya manusia makhluk ya pasti tidak kekal. Jadi bukan alasan itu. Terus alasan apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terus apa maksudnya? Oh, berarti ada ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada manusia hanya Allah yang tahu alasannya. Kenapa diuji dan dicoba seperti itu? Manusia tidak bisa ungkap. Manusia tidak bisa membuka apa sih alasannya. Maka ciri orang beriman itu adalah ketika mendapatkan perintah dari Allah, larangan dari Allah, cuma satu kalimatnya. Apa itu? Sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Itu menunjukkan bukan pasrah ya, tapi orang beriman itu menerima semua yang datang dari Allah. Diterima. Ya, itu namanya istislam. Itulah Islam. Islam itu apa sih? Islam itu adalah al-istislam. Jadi menerima segala yang datang dari Allah. Bisa juga sebaliknya. Islam itu adalah menyerahkan dirinya kepada Allah. Maksudnya siap diatur oleh Allah. Siap diatur oleh Allah. Maka siapapun yang memiliki sifat Islam, menyerahkan diri kepada Allah, ibarat begini ya, kata menyerahkan diri itu. Ibarat kita membawa diri kita lalu bilang kepada Allah, ya Allah, inilah saya, inilah aku, silahkan mau diapakan pun terserah, silahkan. Itu Islam. Maka siapapun yang memiliki sifat ini tidak pantas untuk bertanya ketika disuruh atau dilarang oleh Allah. Kenapa? Iya kan? Karena dia sudah menyerahkan dirinya kepada Allah. Kita ketika memilih Islam sebagai agama dan aturan hidup kita, berarti sudah menyerahkan diri kita kepada Allah, siap untuk diatur. Maka ketika datang Allah bilang dirikan sholat, tidak perlu kita bertanya, kenapa? Kenapa aku harus sholat? Kenapa sih saya disuruh puasa? Kenapa saya harus begini? Kenapa harus begitu? Kenapa harus mengikuti perintah Allah? Kenapa harus mengikuti larangan Allah? Menjauhi larangan Allah? Orang Islam, orang beriman tidak akan bertanya begitu. Mengapa? Ya kan dia sudah serahkan dirinya kepada Allah. Ya. Nah, ini dari ayat ini, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon itu. Apa alasannya? Allah tidak jelaskan. Jadi murni ujian dan cobaan. Ibarat orang yang tahu di sini minuman, misalnya ya, minuman ini, mohon maaf, misalnya contoh, ini ada racunnya. Yang punya tahu itu. Lalu dia bilang kepada orang lain, jangan minum air ini. Jangan minum air ini. Kenapa? Dia tahu itu beracun. Ini ada mudaratnya. Meskipun racunnya tidak kencang, maksudnya tidak langsung minum langsung mati, tidak. Tapi ini ada penyakitnya, gitu. Dan sebagai pemilik air minum ini, dia tidak mau ungkap itu. Dia tidak mau ungkap. Tapi dia bilang kepada orang-orang yang percaya kepadanya, jangan minum air ini. Maka semua orang yang percaya kepadanya itu selayaknya untuk jangan minum. Dan siapapun yang percaya kepada orang tersebut, pemilik air itu, tidak perlu untuk bertanya, kenapa? Kenapa saya tidak, ini kan air minum, kenapa saya tidak bisa minum? Tidak perlu. Rasa cintanya kepada orang yang menyuruhnya itu, rasa fiqahnya, percayanya, yakinnya dia kepada orang yang menyuruh dan melarang itu, membuat dia tidak bertanya. Itu ilustrasi gambaran kecil, sederhana.
Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua perintah yang diberikan kepada kita ada maslahatnya. Pasti ada keuntungannya, ada manfaatnya. Semua larangan yang ditujukan kepada kita itu ada mudaratnya. Pasti itu. Tapi Allah ketika tidak buka, tidak perlu kita bertanya, kenapa saya disuruh begini, kenapa saya dilarang begitu? Maka Allah menekankan apa? Iman. Itulah iman. Anda percaya kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah menyerahkan diri kepadanya, maka sudah lakukan saja. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Itulah iman. Itulah iman, itulah Islam. Jadi ujian itu, cobaan itu hakikatnya adalah terhadap iman kita masing-masing. Sudah mengaku muslim? Iya, saya muslim. Saya muslim. Nah, kalau muslim, maka tidak perlu bertanya kenapa Allah suruh begini, kenapa Allah larang begitu. Orang-orang beriman dilarang minum khamar. Jangan minum khamar. Jangan minum khamar. Tidak perlu orang untuk bilang, kenapa kita dilarang? Kenapa sih kita dilarang minum khamar? Karena khamar itu enak. Kenapa dilarang mencuri? Kan itu untung bagi kita. Kenapa dilarang berjudi? Kan kalau kita menang kita dapat keuntungan besar. Tidak perlu kan bertanya begitu kenapa dilarang. Ketika Allah sudah bilang sama kita jangan dekati, sudah kita jangan dekati. Rasa cinta kita kepada Allah, rasa percaya kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, itulah yang menuntun kita untuk menjalankan semua itu. Menghindari larangan-larangan Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Itulah iman. Itulah iman. Maka mudah untuk mengukur iman seseorang, Bapak Ibu sekalian. Dia menjalankan perintah Allah, dia yakin itu adalah karena datang dari Allah ya, itu adalah kemaslahatan dirinya, maka dia laksanakan dengan penuh kesungguhan, penuh kualitas yang tinggi ya. Dia menjalankan perintah ini. Maka berarti imannya bagus orang kayak begitu. Sebaliknya orang yang menjalankan tapi ya malas-malasan atau lebih banyak bertanyanya, bahkan lebih banyak nauzubillah ya, kadang-kadang lebih banyak protesnya. Masa kita disuruh kayak begini? Masa kita disuruh puasa sedangkan hari terik matahari kayak begini? Masa kita dilarang untuk berbuat ini? Padahal kan itu kelihatannya baik. Ya, orang-orang menunjukkan bahwa imannya memang sebatas itu. Imannya sebatas itu. Jadi iman itu sendiri adalah ujian, cobaan. Maka Nabi Adam alaihissalam diuji oleh Allah dengan ini. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak tahu tentang kenapa dilarang, atau apakah Allah tidak punya alasan melarang Nabi Adam untuk dekat pohon itu? Pasti punya alasan. Pasti. Tidak ada satupun perintah dari Allah atau larangan dari Allah kecuali Allah tahu dalam perintah itu ada manfaat, dalam larangan itu ada mudarat. Tetapi apakah Allah wajib menjelaskan manfaat dan mudarat dari perintah larangan? Tidak. Tidak wajib. Siapa yang mewajibkan atas Allah? Ya Allah, Engkau menyuruh kami begini, maka tolong dong jelaskan kenapa kami disuruh begitu. Tidak perlu. Mana nilai ujiannya kalau begitu? Tidak ada nilai ujiannya. Ya Allah, karena saya dilarang begini, tolong dong kenapa saya dilarang begini? Tidak perlu. Kenapa? Karena Allah sudah mewakilkan itu kepada iman dalam diri kita. Imanlah yang berbicara. Imanlah yang menggerakkan kita untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Tapi yakin bahwa semua perintah itu pasti ada manfaatnya. Kita tahu, kita tidak tahu, tidak ada masalah bagi kita. Bisa jadi suatu waktu kita baru merasakan, oh ini ternyata manfaat perintah Allah. Ini manfaat, ini kepentingannya, ini maslahatnya. Kadang-kadang kita sudah mengklaim itu maslahatnya, padahal maslahatnya lebih besar daripada itu.
Lebih besar daripada itu. Karena Allah tidak menyuruh sesuatu kecuali karena ada manfaatnya. Ya. Ada manfaatnya. Kita larang sesuatu, nanti di perjalanan baru kita, oh kenapa sih larang? Oh ternyata karena ini Allah larang untuk lakukan. Itu merusak, menyakiti dan sebagainya. Itu manfaatnya. Atau itu mudaratnya. Maka kita yakini, oh itu mudarat dari larangan ini. Padahal sebenarnya lebih besar mudaratnya daripada yang kita ketahui. Biar iya. Nabi Adam menghindar, tidak mendekati. Karena dia tahu, Nabi Adam tahu, ayah kita tahu bahwa ini adalah cobaan dari Allah. Sayangnya sikap itu akhirnya luluh. Kenapa? Fa'azallahumasyaitanu anha. Derasnya bujukan syaitan, ya, kencangnya godaan syaitan. Sampai pada akhirnya Nabi Adam merasa bahwa oh ini alasan dia dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon itu. Ya, karena bahasanya syaitan kan sebenarnya kamu dilarang dekat pohon itu supaya kamu tidak menjadi saingan Allah. Dalam hal apa? Dalam hal kekekalan. Oh itu lebih parah. Itu pemberian alasan yang lebih parah itu. Bagaimana bisa seorang manusia menyaingi Allah Subhanahu wa ta'ala? Tapi Iblis bilang begitu. Allah melarang kamu supaya pohon ini membuat kamu kekal dan memberikan kepada kamu mulkin la yabla, kerajaan kekuasaan yang tidak pernah hilang. Itu kan berarti saingan Allah kan? Jadi Iblis mengatakan itu kepada, dan la haula wala quwata illa billah. Nabi Adam masuk. Oh, benar juga ya. Nah, maka pelajarannya adalah satu, ingat iblis dan syaitan. Syaitan adalah jenisnya, iblis namanya. Tidak pernah berhenti untuk menggoda, membujuk, merayu manusia. Itu tanamkan itu dalam diri kita. Jadi silakan yang lain lupa, tapi itu ingat betul itu. Syaitan tidak pernah berhenti. Bayangkan Nabi Adam ini di dalam surga masih juga digoda, masih juga dirayu. Padahal masih sudah dalam surga loh ini. Nabi Adam bisa saja bertanya kepada Allah, tapi Iblis tetap aja datang. Hari pertama tidak mempan, hari kedua tidak mempan, hari ketiga sudah mulai, hari keempat mulai. Kita sudah pernah bahas pada kajian surah Nuh. Awal mula kesyirikan itu terjadi di muka bumi kan. 10 generasi. Pada akhirnya iblis berhasil membunyuk generasi ke-10. Lalu terjadilah penyimpangan pertama. Dan pada saat itu ada 5 orang solih, 5 orang baik ini. Namanya Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Kan begitu dalam surah Nuh. 5 orang ini rahimahumullahu ta'ala itu wafat, meninggal dunia. Ini orang-orang baik, penyuruh kebaikan, pengajar kebaikan, guru lah, orang baik. Ketika wafat, penduduk kampung itu bilang kita bikinkan replikanya, patungnya. Tujuannya apa? Supaya kalau kita lagi malas ibadah, lihat muka patung itu, sudah kita rajin. Oh ini guru kita yang dulu ajarkan ibadah, rajin lagi. Jadi mereka seakan-akan mendapatkan energi tambahan ketika melihat patung atau replika guru mereka yang pernah mengajar kebaikan. Iblis belum berani untuk mendekat, menggoda. Biarkan saja begitu. Berlalu satu generasi. Berlalu generasi kedua. Satu generasi umurnya panjang dulu kan? Panjang loh umurnya dulu. Nabi Nuh saja 1000 tahun umurnya. Sedangkan peristiwa itu terjadi sebelum zamannya Nabi Nuh. Sebelum zamannya Nabi Nuh. Jadi kalau satu generasi hitungannya 1000 tahun, 10 generasi menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, asyaratu qurun, 10 generasi. Persis 10 generasi. Satu generasi 1000 tahun. Berarti 10.000 tahun. Dan iblis tidak pernah putus asa untuk menggoda. Generasi kedua iblis belum berani. Ini masih kuat. Ikatannya masih kuat. Mau digoda itu patung, sembah patung jangan harap.
Tidak akan ada yang mau ikut. Karena masih kuat, masih ingatannya masih kuat begitu. Lewatkan saja satu generasi. Datang generasi kedua, belum juga. Generasi ketiga, belum juga. Nanti generasi ke-10 atau sebelumnya generasi ke-9, mulailah iblis datang mengatakan, kamu tahu tidak? Orang tua kalian dulu itu bikin patung itu, replik itu, supaya kalau mereka mau meminta kepada Allah, mintanya lewat patung-patung itu. Jadi kalau mereka mau ibadah kepada Allah, mereka datang ke situ. Tawassul namanya. Minta kepada patung supaya ruh dalam patung itu minta lagi kepada Allah. Karena mereka ini orang-orang soleh, orang-orang suci. Doanya lebih mudah dikabulkan. Jadi dulu menurut iblis itu datang menggoda. Itu menurut penjelasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Datang menggoda. Dulu orang tua kalian, nenek moyang kalian itu kalau mau berdoa datang ke situ supaya, karena mereka merasa diri mereka itu banyak dosa, banyak salah. Sedangkan gambar dan patung-patung ini itu kan orang soleh, orang suci. Doanya mana yang lebih mudah dikabulkan? Ya pasti orang suci lah dibanding orang banyak dosa. Jadi mereka datang minta, ya, puang, karaeng, tolong angkat doa saya kepada Allah. Masuk akal. Masuk akalnya generasi keberapa itu? Generasi ke-9 barangkali. Nah, sudah mulai. Setiap datang ke situ. Setiap ibadah datang ke situ. Belum disembah. Belum disembah sama sekali. Patung ini supaya mereka sembah. Jadi mereka datang ke situ tunduk-tunduk, sujud-sujud di situ di muka patung. Hari ini orang-orang solih yang bisa memberi manfaat dan mudarat, dihiasilah itu, dibujuklah. Akhirnya tunduk juga generasi ke-10. 10 generasi. Kalau hitungan satu generasi 1000 tahun pada zaman itu, 10.000 tahun. 10.000 tahun ini tidak pernah putus asa, datang terus menggoda, terus menggoda. Akhirnya berhasil. Iblisnya berhasil. Kitanya manusia yang lupa. Mulailah kata sang sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kesyirikan pertama di muka bumi itu. Makanya Nabi melarang buat patung replika. Kenapa? Berbahaya. Berbahaya. Bisa-bisa salah paham nanti. Akhirnya sembah patung itu. Nah, mulai kesyirikan pertama. Nah, lalu bacalah ayat itu. Dalam surah Al-Baqarah juga ya. Kana nasu ummatan wahidah. Dulu semuanya fitrah, tidak ada kesyirikan, semua tauhid. Lalu terjadi penyimpangan. Inilah penyimpangan pertama. Setelah penyimpangan terjadi, kesyirikan terjadi, masuk ke generasi keberapa? Allah pun mengutus Nuh alaihissalam. Maka disebutlah Nabi Nuh sebagai Rasul pertama. Karena Nabi Nuh bawa risalah. Risalah yaitu tugas dari Allah untuk mengembalikan orang kepada fitrahnya. Kembali kepada ini bukan yang sebenarnya. Tapi sudah terlanjur, mereka sudah terlanjur jauh. Terlanjur jauh. Bukannya mereka mau ikut Nabi Nuh yang mereka tahu sendiri, mereka tahu Nabi Nuh. Keturunannya siapa mereka tahu. Tidak ada seorang rasul pun yang tidak diketahui oleh umatnya. Mereka tahu asal usulnya, mereka tahu nasab keturunannya, mereka tahu akhlaknya, mereka tahu sifat-sifatnya, terpuji semua. Mereka tahu itu. Tapi ketika diajak kepada kebenaran dan meninggalkan kesyirikan, tolak mentah-mentah. Nabi Nuh mau bilang apa? 1000 tahun lagi Nabi Nuh berdakwah. 1000 tahun. Coba bandingkan, iblis 10 generasi, 10.000 tahun menggoda manusia. Nanti generasi ke-10 baru berhasil. Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun berdakwah, tidak ada yang ikut. Akhirnya minta kepada Allah, ya Allah, sudah tidak ada lagi orang yang beriman, maka turunkanlah azabmu. Turunkan azab. Turun azab. Banjir itu kan, banjir. Ini iblis 10.000 tahun. Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun
yang beriman sedikit. Beriman sedikit. Nabi Nuh akhirnya minta. Nabi Nuh sejak awal sudah minta, sudah tidak ada lagi beriman ini ya Allah, sudah habis. Malah Nabi Nuh bilang, "Rabbi la taj'al 'alal ardi minal kafirina dayyara." Ya Allah, jangan sekali-kali Engkau menyisakan orang kafir di atas muka bumi satu orang pun. Maksudnya habisi semuanya. Itu permintaan Nabi Nuh alaihissalam. Permintaan Nabi Nuh. Maka Allah pun akhirnya sudah kabulkan doa Nabi Nuh dan hilang semuanya kecuali orang beriman. Kecuali orang beriman. Nah, jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, iblis tidak pernah berhenti. Kalau mau belajar sabar, belajarlah kepada iblis. Sabar betul. Tidak pernah berhenti membujuk orang untuk berbuat kejahatan. Ya memang Ustaz kita bisa belajar sama iblis. Ya kalau sifatnya sifat baik, kenapa tidak? Sabar, tapi dia kan sabarnya beda. Sabarnya dia membujuk orang. Nah kita ingin belajar sabar itu dari dia. Ini membujuk orang untuk jahat saja sabar. Kenapa kita tidak mau sabar? Sedangkan kita tahu ini adalah kebaikan. Kita ibadah sedikit saja sudah banyak mengeluh. Iblis ibadahnya menggoda orang tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Imam Ahmad rahimahullah kan pernah dipenjara. Murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama mazhab, kan dipenjara waktu itu karena bukan melawan sih. Pemerintah menganggapnya melawan. Pemerintah yang menganggap melawan karena tidak sama dengan keinginan pemerintah, itu dipenjara. Ternyata itu sudah sunnatullah sepanjang zaman, bahwa pemerintah kalau tidak melihat kalau melihat ada orang yang tidak sama dengan keinginannya, sudah penjara. Dipenjaralah Nabi Nuh lagi. Imam Ahmad dipenjara. Selain dihukum penjara, dihukum lagi fisik. Apa itu? Cambuk. 1000 kali sehari. Cambuk. Bukan 100 kali sehari. Ketika mau dicambuk kan ya namanya juga orang, apalagi sudah tua kan, ya pasti juga gemetaran juga, ini mau dicambuk kita ini. Tapi sebelum keluar dari penjara, sel itu mau dicambuk, masuk teman satu selnya, seorang pencuri yang baru saja selesai dicambuk. Jadi tadi itu teman selnya yang pencuri itu dibawa keluar, dicambuk, habis itu dibawa masuk lagi. Pas masuk Imam Ahmad dibawa keluar. Maka Imam Ahmad melihat Imam Ahmad yang gemetaran, sang pencuri bilang, "Ya Imam, wahai Imam, yang sakit itu cuma cambukan pertama. Cuma cambukan pertama yang sakit, selebihnya tidak terasa lagi itu." Maka Imam Ahmad bilang, "Subhanallah, ini pencuri, sabarnya dia dicambuk. Maksudnya dia pencuri tapi dia sabar dicambuk. Apalagi saya membawa kebenaran, harusnya harus lebih sabar lagi." Maka muncullah itu pelajaran bahwa Imam Ahmad pernah belajar kepada seorang pencuri. Belajar apa? Belajar sabar. Ada seorang pencuri. Karena itu peristiwa itu. Nah, jadi kesimpulannya yang saya muliakan adalah bahwa syaitan itu tidak pernah berhenti. Fa'azallahuma syaitan, berhasil juga membujuk Nabi Adam alaihissalam hingga akhirnya fa'akhrajahuma mimma kana fi. Keluarkanlah Nabi Adam dari surga. Keluar menuju takdirnya. Kan memang takdirnya di situ kan? Kan memang ditakdirkan sejak awal ke muka bumi. Hanya jalan ke muka bumi kan belum tahu. Ternyata inilah semua perjalanan hidupnya Nabi Adam yang akhirnya juga takdirnya begitu. Pelajaran lain dari ayat ini bahwa setiap orang pasti akan menjalani takdirnya. Di sini sih masih lebih enak karena Nabi Adam sudah tahu akan hidup di bumi, jelas. Cuman tidak tahu kan bagaimana prosesnya. Kita tidak ada seorang pun yang tahu takdir kita. Tapi kita yakin setiap orang pasti akan berjalan sesuai takdir Allah untuknya. Pada akhirnya Nabi Adam juga sampai kepada takdir hidup di muka bumi juga.
Memang bukan di surga. Wa qulna ihbitul ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian, kata Allah, ke muka bumi sebagai kaum umat yang saling memusuhi satu sama lain. Iblis musuhnya Nabi Adam, Nabi Adam juga musuhnya Iblis. Maksudnya manusia itu adalah musuhnya setan, setan itu adalah musuhnya manusia. Maka jangan pernah berteman sama setan. Jangan pernah berteman dengan setan. Berteman atau bersahabat dengan setan. Setan di sini adalah iblis itu. Keturunan iblis. Setan apakah karena menakut-nakuti? Bukan. Bukan setan yang kita sebut yang biasa orang bilang itu setan itu kayak apa? Pocong, ya. Apalagi jenis-jenis setan itu. Bukan itu maksudnya. Bukan itu. Tapi setan makhluk gaib tidak kelihatan yang terus menggoda, membisiki manusia itu. Itu musuh kita. Jangan pernah bersahabat dengan setan. Dan setan itu bisa dua, jin dan manusia. Karena Allah sendiri bilang gitu kan, minal jinnati wan nas. Ada memang setan manusia. Setan bentuk manusia. Bagaimana caranya ditahu? Ya memang kelihatan ini. Oh, ini setan ini. Kita dilarang bersahabat. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Kalian akan hidup di bumi sebagai tempat domisili dan memiliki batas waktu. Nah, disinilah kembali dijelaskan ini ya, bahwa memang kan diciptakan itu untuk di bumi, ya, untuk di bumi. Tapi harus melewati proses semua ini. Ya. Wa mata'un ilahin, dan hidup di bumi pun juga ada batasnya. Setelah Nabi Adam melanggar tersebut, Allah masih sayang kepadanya. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Allah mewahyukan, memberi wahyu kepada Nabi Adam untuk beristighfar. Jadi dimaksud kalimat di sini adalah istighfar yang Allah sebut di surah Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Adam untuk dibaca. Untuk dibaca. Istighfar. Sehingga kata Allah fataba alaihi, maka Allah pun memberikan ampunan kepadanya. Memberikan ampunan kepadanya. Nah, ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwa kebaikan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, kita berinfak, kita bersedekah, zakat, kita beribadah, apapun itu adalah takdir Allah untuk kita. Maka wajib disyukuri, ya, wajib disyukuri. Termasuk istighfar. Sadar untuk bertobat setelah melakukan kemungkaran itu adalah bentuk sayangnya Allah kepada kita. Tapi tidak harus membuktikan sayangnya Allah kepada kita dengan beristighfar lalu memudahkan diri berbuat maksiat. Wah, saya buat maksiat deh supaya apa? Allah sayang sama saya. Kenapa? Karena saya bisa beristighfar. Bukan begitu maksudnya. Nabi Adam diberi wahyu oleh Allah, maka dibacalah fataba alaihi, Allah ampuni, innahu huwat tawwabu ar-rahimu. Allah adalah zat yang maha menerima taubat dan maha menyayangi, maha mengasihi. Pelajaran besar dari ayat ini sebagai pelajaran yang terakhir pada malam ini, meskipun bukan semuanya, tentu saja adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala betapapun menjatuhkan sanksi kepada manusia, rasa sayangnya masih lebih besar daripada sanksi itu. Allah tidak pernah berhenti untuk sayang kepada manusia, kasih kepada manusia, tidak pernah. Nabi Adam ini manusia pertama yang bermaksiat kepada Allah, sudah dihukum, diturunkan ke bumi, Allah juga masih sayang kepadanya. Maka jangan pernah berhenti untuk mengetuk pintu sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang kepada kita.
Saya berdosa Pak Ustaz, saya berdosa, saya udah bertobat, berdosa lagi, bertobat, tidak apa-apa. Yang penting tahu bahwa berdosa, bertobat segera bertobat. Tapi sampai kapan? Apakah Allah masih menerima tobat saya? Tidak ada satu tobat pun yang ditolak oleh Allah selama orangnya itu memenuhi syarat-syarat taubat. Selama masih ada langit dan bumi, taubatnya masih diterima. Tapi sampai kapan? Sampai kita merasa sadar bahwa capek berbuat dosa. Kenapa? Karena capek juga bertobat. Masa setiap berdosa tobat lagi? Akhirnya kita capek sendiri berbuat dosa. Karena perbuatan istighfar yang kita lakukan menyadarkan kita. Apakah manusia ada batasnya berbuat dosa? Ada. Setiap manusia pasti ada batasnya berbuat dosa. Setelah sampai kepada batas itu, dia akan berhenti. Selama dia sadar bahwa itu adalah dosa, maka dia beristighfar, dia bertobat. Dan Allah Jalla wa'ala tidak pernah menolak, apalagi menutup pintu tobat bagi orang yang mau bertobat pasca melaksanakan atau melakukan satu kesalahan dan dosa. Allahul musta'an. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kajian kita pada malam ini. Pekan depan insya Allah kita akan masuk kepada masih berkaitan dengan fase Nabi Adam dan Iblis, ya, kehidupan di bumi. Di sini sudah masuk, jadi dari langit ke surga, habis itu ke bumi. Nanti pekan depan insya Allah akan masuk ke kehidupan di muka bumi ini. Demikian, hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah.